Bayangin men, geng motor tuh amunisinya apa sih? Ya batu lah, ya barang lah, ya kan? What's up Buffmates, kembali lagi bersama kita di sini di Buff Combat TV bersama the number one combat sports media in Indonesia. Kembali lagi bersama gue Dimas Bramastio. Halo, dengan gue Angelo lagi. Apa kabar semuanya? Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu salah satu juara regional boxing Indonesia dan salah satu fighter one championship dan juga private trainer paling hits di Jakarta. Luar biasa, paling hits. Mantap. Silakan perkenalkan diri dulu, Bang. Halo, thank you. Saya Egi Rosten. Makasih ya udah dikasih kesempatan diundang nih. Kita dong yang bilang makasih. Wah, lumayan nih. Semoga berkesinambungan dan tambah sukses terus. Amin, luar biasa. Sekali, luar biasa. Thank you, Bang. Dan sebelum kita mulai podcastnya hari ini, podcast kita disponsori oleh Isopro 23 gram protein. Ada 23 gram protein dalam satu Isopro dengan 4.5 BCAA, memenuhi daily protein intake Anda sehari-hari. Luar biasa. Beli Isopro bisa di Instagramnya Isopro, langsung ada linknya di bawah untuk membeli Isopro ya, luar biasa. Mantap. Kita semua pakai Isopro ya di Combat Media ya semuanya. Buat wudu, Isopro ya enggak lah. Buat berolahraga dan kebutuhan protein sehari-hari. Nah, Gi. Mantap. Gue pengen tahu nih, kenapa lu tiba-tiba pengen jadi fighter gitu loh? Awal-awalnya tuh gimana tuh? Ya kayaknya sih jadi factor sih iseng-iseng aja sih. Awalnya gitu iseng-isengan doang. Berkesan tuh awalnya tuh 2005 ya. Mau kalau cerita dari awal 2005 tuh waktu itu gua masih kelas 1 SMA. 2005 tuh zaman Majapahit masih. Iya. Gue SD. Kebetulan saya bukan ini ya SMA ya, tapi STM yang arena lebih ke suka berantem. Kebetulan STM saya emang suka tawuran. Terus lu pentolan ya gitu. Lu STM apa lagi? Kapal? Taruna Karya di Kerawang dulu. Oke. 5. Terus gua nongkrong bolos nih ceritanya nih. Sekolah bukannya nyari ilmu, Pak. Nongkrong dulu, Pak. Anak muda ya kan. Dari situlah saya lihat di lapangan. Ada yang latihan boxing atau gua lumayan juga nih kalau buat berantem nih, nambah-nambah skill juga. Oh iya, akhirnya gua tanya. Akhirnya oke. Datang aja ke tempat latihan, sore nanti latihan jam 4. Dan gue datang tuh ke situ latihan tuh asik juga nih, bilang. Mulai rutin. Akhirnya ada kompetisi di kejuaraan nasional amatir ya kan, masih itu waktu itu youth dan kadet, berat badan saya juga masih 51 kilo, masih kurus, kecil ya kan. Iya. Akhirnya dari situlah awalnya saya mulai tertarik. Tapi sebelum itu Ki, sebelum lo masuk ke dunia bela diri, lo pernah nggak terlibat pertarungan di luar ring? Pastinya Pak, itu jadi gimana tuh ceritanya? Pak. Emang dari dulu sih emang saya suka berantem ya. Satu, kebetulan saya juga ikut komunitas namanya geng motor. Kalau disebutin namanya Briges. Oke. Briges itu berawal dari Bandung ya kan. Nah, dari situlah Briges berkembang dan saya ikut di situ komunitas Briges. Banyak kompetisi saingannya Briges, juga ada ETC, ada Montracker. Dari situlah saya mulai mencari jati diri saya. Ya kan. Ada nggak pengalaman yang paling bisa lo ceritain, misalnya waktu itu lo pernah berantem di sini, pala lo bocor misalnya? Ya, pernah kejadian satu malam, biasa kalau geng motor tuh setiap malam minggu tuh pasti konvoy ya. Jadi Sabtu sore kita kumpul riding malam kita silakannya konvoy dan kita melewati jalan-jalan area yang kandang-kandang lawan. Nah kebetulan ada momen di situ malam minggu sekitar jam 12 malam kita sengaja misalnya lewat konvoy lewat kandang lawan, menyerang lah istilahnya. Biar kita eksis gitu kan. Tiba-tiba di kandang daerah situ emang benar-benar tempat lawan kita ya kan, EKC ya, disitulah mereka udah nungguin kita akan konvoy ya kan, ditungguin, ya udah akhirnya kita terjadi bentrokan, perang. Lu pakai senjata apa Gi? Wah, kalau anarkis sih pasti ya, kita semua lengkap ya. Apa yang menjadi senjata favorit lu kalau di jalanan Gi?
celurit sama samurai. Serem nggak cerita gue? Serem. Iya. Orang nggak tahu kalau gue pernah ikut geng motor. 2 lagi. Baru kali ini gue cerita di sini. Wah, keren banget nih. Banget buat saya. Eksklusif di Baskom TV. Terus. Gue saat itu gue bawa samurai ya. Itu lo boncengan apa Ya gue gimana? pastilah, gue dibonceng. Lo dibonceng. Jabatan gue sebagai panglima perang. Oh iya. Keren. Saat itu gue malam minggu tuh biasa kalau anak muda kan pastilah minggu Sabtu sore itu kita pada kumpul-kumpul sebelum konvoy kita pasti ada minum atau kopdar, supaya kita tuh asik biar anak juga ya kan biar fly jalan. Akhirnya jam 12 kita jalan menuju ke tempat yang kita kandang lawan. Kita datangin di situ. Ternyata di kandang lawan tuh sedang ada apa ya namanya? Acara ya kan. Jadi dia mengundang tamu-tamu dari senior. Senior Bandung pada kumpul di situ di kandang. Bener-bener kebetulan banget ya? Pas kebetulan banget. Kita datang, kita berjumlah tuh 30 motor. Oke. Nah, di sana mereka tuh udah siap bener-bener strateginya udah ngepung kita kalau kita masuk udah kita kayak kucing masuk karung udah. Jadi jebol di situ jebol. Iya. Yang setengah bagian 15 motor bisa lolos, ya kan? Saya mungkin keadaan saya karena saya terjebak. Satu enggak, karena sebagai panglima ya. Saya nggak mau yang melewati momen-momen itu gue mundur dan gue kabur gitu. Dan gue turun dari motor, joki gue udah kabur. Karena dia takut juga men, digrep datang di tengah-tengah, semua amunisi semua udah ada. 15 motor di depan. 3, 4, 5 lolos dari cekatan lawan ya kan. Yang 6, 5 ini ya saya turun dan saya berantem 1 lawan 30. Buset. Oke. Pakai celurit. Pakai celurit. Sebab itu pakai samurai. Pakai samurai. Beneran sendiri lu? Beneran saya sendiri. Motor 1 yang pertama kan barisan depan kan saya ya kan. 1 2 3 4 lolos ke depan. Udah lepas. Nah, yang 15 di belakang cuma melihat karena nagen. Ya kan? Nagen karena masanya lebih banyak. Akhirnya yang 15 kedua itu tertahan dan mundur balik. Daripada dia mati konyol di depan. Nah, saya yang di barisan pertama 15 pertama 5 sampai situ udah kabur, udah lolos ke depan kan, saya turun. Gue pikir sih yang temen-temennya juga ikut maju di belakang. Ternyata enggak. Ternyata dia balik mundur. Nah, gue di situ lah men. Gue ketemu satu, set dari belakang lah. Gue diambil kayak RNC gitu. Nah, mau kemana? Nah, di situ lah gue hancur di situ. Kenapa lu? Diapain? Menurut lu digebukin 30 orang? Lu bayangin men, geng motor tuh amunisinya apa sih? Ya batu lah, ya barang lah, ya kan. Tapi gue dari situlah sempet tertolong. Momennya pas di saat itu ada kayak patroli polisi. Tiba dengar kejadian dan infonya mungkin ada keributan malam itu. Pas banget ada booster atau standby di situ. Dengar suara tembakan, dar, langsung pada mundur. Yang pas lain, banget ya. Lawan gue pada mundur, dan gue dilepasin. Akhirnya gue kaburnya, joki gue juga kabur lari kemana nggak tahu ya kan. Nah motornya gue masih ingat, nih motor joki gue nih, gue naikin kayak GTA banget ya. Daerah situ, gue udah berlumuran darah men. Lu kena apaan aja Gi? Iya menurut bacok. 30 orang men kalaupun digebukin juga. Gue tadi mikirnya dia pas dicekek belum kena apa-apa. Nah ini bukti gue nih, tangan ini. Gue masih nangkis, masih ingat. Nangkis ini tajam. Sambutan samurai lawan. Anjing. Hampir mau copot. Ya kan? Terus ini mungkin kena botol atau apa. Tapi gue sempet setelah momen itu ada tembakan polisi lawan pada kabur ya kan, karena mungkin ada pusher ya kan. Gue masih ingat juga di situ ada motor joki gue lagi motornya tidur, gue angkat gue naikin jalan. Lo cabut. Jalan nggak jauh dari 10 kilo, nggak 10 kilo ya. Sekitar daerah situ ada tongkrongan teman gue ya, kebetulan geng kita juga banyak teman-teman gitu ya, nongkrong di depan bioskop. Akhirnya gue datang sendiri Kenapa Gi? Gue habis nyerang di sini nih. Ceritanya habis nyerang ya kan. Oke. Nggak lama kemudian gue dagenin di situ, darah berlumuran Nggak lama kemudian ada biasalah habis ketawuran gitu pasti ada patroli ya. Polisi dari polsek setempat itu langsung nyisir lihat saya akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dari polisi dan saya pertama ke polsek dulu,
habis itu ke rumah sakit karena saya banyak kendaraan di situ. Terus itu besoknya lu mesti sekolah lagi habis itu. Oh, pastilah. Iya. Gua nggak bikin langsung sekolah ya. Hah? Pastilah babak belur muka gua. Nah setelah dari situlah gua tetap langsung biar babak belur gua tetap bisa jalan, men. Iya. Nongkrong. Lihat tongkrongan anak-anak gua yang sekolah tuh. Sekolah SMK Taruna Karya kan suka ribut ya kan. Terus gimana Gi? Tongkrongan biasa lah. Abis itu yang bikin lo akhirnya ya udah yang kalau mau berantemnya kayak boxing aja deh. Atau setelah itu paling trauma lah. Atau ada kejadian lagi setelah itu.